Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendika Pratama dengan NIM 250306015. Saya berasal dari peternakan C Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan manajemen di kandang Bujur Bram. Di sini ada kandang domba dan kandang kambing. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen di kandang domba dengan metode 4P. Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan. Awalnya peternakan ini berjumlah 6 ekor dan berada di Marendal teman-teman. Nah, awalnya itu kambing itu disumbangkan oleh anak muda yang bernama Edward Anugrah pada tahun 2015 teman-teman. Lalu dikembangkan menjadi 193 ekor domba dan pindah ke daerah Wujur di Deli Tua teman-teman. Karena apa? Karena di daerah Wujur ini tempatnya sangat luas teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahapan pengorganisasian. Di kandang ini ada pengorganisasian. Yang pertama itu ada bapak kepala kandang sebagai monitoring kandang, dan ada 4 anak kandang yang bertugas memberi pakan makanan dan membersihkan kandang. Nah, bapak kepala kandang ini juga membantu dalam pencarian rumput-rumput di sekitaran sini dan daerah-daerah sini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pelaksanaan teman-teman. Pelaksanaannya ini dia pemberian pakannya itu pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Nah, kali ini saya berada di jam 5 sore. Dia sedang dombanya sedang diberi pakan makanan yaitu rumput gajah teman-teman. Rumput makanannya kak. Nah, dombanya ini sedang makan ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, mengapa ini berapa sih jumlah sekat-sekat yang ada di sini? Nah, jumlah sekat-sekat yang ada di sini tuh berkisar 20. Nah, setiap sekat itu berjumlah 5 ekor domba betina dan 1 ekor jantannya. Setiap koloni itu selalu diberi 1 jantan teman-teman. Agar apa? Untuk membreeding teman-teman, untuk memberikan bibit-bibit baru yang nantinya untuk menambah dan membesar populasi kerang. Inilah kambingnya lagi makan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kalau misalnya controlling ada yang sakit itu bapak kandangnya sendiri yang dulu bapak kandangnya itu menyewa dokter hewan untuk memonitoring dari kambing-kambing ini, apakah kambing ini ada yang sakit. Namun karena banyak belajar dari pengalaman, bapak ini ngapainya sendiri teman-teman. Jadi bapak itu dari pengalaman bapak itu bisa memonitoring kandangnya. Nah, untuk masalah-masalah di kandang ini teman-teman, kandang ini kan masih bersifat tradisional teman-teman, belum modern. Jadi masalah yang pertama itu ada di misalnya dombanya itu lagi mau melahirkan teman-teman, kita nggak bisa monitoring 24 jam karena kan ini masih dikontrol sama manusia teman-teman. Jadi ya itulah kendalanya teman-teman. Jadi saran dari saya mungkin itu bisa diberi CCTV ya saran dari solusi dari saya itu bisa diberi CCTV agar bisa monitoring bahwasannya domba-domba itu apakah sudah mau melahirkan atau tidak. Di setiap sekat itu diberi CCTV. Itu solusi dari saya teman-teman untuk permasalahan ini. Nah, lanjut. Nah teman-teman, di sini nggak jarang juga kambing sakit seperti ini teman-teman. Dia terkena virus cacing. Kalau kata pemiliknya tadi, dia terkena virus cacing teman-teman. Dan udah 4 hari disuntik dan diberi vitamin, dia tidak sembuh juga. Tapi kita tengok nanti kelebihan saja teman-teman. Solusi yang dapat saya berikan dari pembelajaran yang ada,
kita harus menseleksi pakan-pakan yang kita berikan itu atau udah sesuai SOP atau sesuai dengan kebersihan atau tidak teman-teman. Kalau misalnya itu kita lihat-lihat lagi teman-teman. Agar apa teman-teman? Agar tidak terjadi cacingan seperti ini teman-teman. Hari kali ini saya akan menjelaskan detail kandang dombanya teman-teman. Nah, kandang domba ini didesain berlubang-lubang gitu agar apa? Agar fesesnya itu bisa jatuh ke bawah teman-teman, lalu dikumpulkan teman-teman. Nah, fungsi dari bolong-bolongan ini biar fesesnya itu jatuh, lalu dikumpulkan di bawah dan supaya lebih mudah teman-teman. Nah, untuk atapnya ini dia diberi peredam panas teman-teman. Jadi sengnya itu nggak langsung mengantarkan panas ke bawah teman-teman. Jadi sengnya itu panasnya itu diserap oleh tripek itu lah bisa dibilang teman-teman, tripek plastik yang nantinya menyerap panas agar panasnya itu nggak nyampe ke bawah gitu teman-teman. Nah, dan untuk pipa-pipanya ini teman-teman, pipa-pipa ini untuk menyalurkan air sebagai minuman, dan untuk pipa-pipa yang di sana itu agar kalau hujan teman-teman dia nggak langsung jatuh ke bawah yang menyebabkan banjir teman-teman. Jadi alirin dari aliran yang ada di bawah teman-teman. Nah, begitu saja penjelasan detail dari kandangnya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke tahapan controlling teman-teman. Controllingnya itu dia diberi pakan pada jam 7 pagi, itu diberi hijauan. Pada jam 11 itu dia diberi konsentrat atau cemilan-cemilan, atau bisa kita bilang cemilan lah, konsentrat teman-teman. Dan dia jam 5 sore itu diberi hijauan kembali teman-teman, seperti pada hari ini teman-teman diberi hijauan. Nah, untuk peses-pesesnya teman-teman, peses-pesesnya nantinya itu dijual. Nah, sistem jualnya di sini itu unik teman-teman. Sistem jualnya itu di booking, sistem booking teman-teman. Jadi sebelum kita beli itu pesesnya itu sistemnya di booking. Dia nggak dijual kayak langsung kita datang langsung dijual, tapi dia sebenarnya langsung sistem booking gitu, order gitu teman-teman. Nah, inilah peses-pesesnya teman-teman. Ini sekitar 110 karung teman-teman, dan fesesnya ini nggak feses basah teman-teman, feses kering, makanya harganya itu agak mahal teman-teman, 10.000 per karung teman-teman. Di sini ada total 110 karung. Kenapa di sini fesesnya feses kering teman-teman? Karena di sini konsumennya itu rata-rata membutuhkan feses yang kering teman-teman. Makanya di sini sistemnya itu di order teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi. Dia nggak bisa langsung kita mau beli fesesnya langsung ambil, nggak bisa teman-teman. Dia di sistemnya pre-order. Makanya dari itu di sini fesesnya itu feses kering teman-teman. Merangkum dari problem solving di sini teman-teman. Yang pertama itu tadi teman-teman, ada kambing yang dia kena cacing teman-teman. Solusi dari saya itu yaitu pemberian pakannya itu agak dikontrol teman-teman, dan kita kontrol juga kebiasaannya teman-teman. Karena di sini masih menggunakan kandang yang tradisional teman-teman. Jadi untuk memotorinya agak susah teman-teman. Maka dari itu solusi yang pertama itu agak ditambah dari CCTV-nya teman-teman untuk apa? Untuk pengawasan dan kontrolnya teman-teman. Lalu masalah yang kedua itu teman-teman di controlling pada saat kambingnya itu mau melahirkan teman-teman. Kadang kan kita manusia teman-teman, nggak bisa 24 jam mengontrol kandang tersebut teman-teman. Kalau misalnya kambingnya itu melahirkan di jam kita manusia tidur, itu bisa menyebabkan kita nggak bisa mengontrol kambingnya, sehingga kambingnya itu bisa mati teman-teman. Nah, saran dari saya itu pekerjanya ditambah, yang kerja ditambah, dan kita bentuk pengorganisasiannya itu sip-sipan teman-teman. Ada yang menjaga pagi, ada yang menjaga siang, dan ada yang menjaga malam teman-teman. Agar apa teman-teman? Kita masih lihat di sini kandangnya itu masih kandang tradisional teman-teman, nggak bisa dikontrol oleh hanya 5 orang teman-teman. Kita mungkin solusi dari saya adalah ditambah lagi pekerjanya dan ditambah sip-sipannya teman-teman. Seperti ada yang menjaga pagi, siang, dan malam teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dari saya tentang manajemen yang ada di kandang Wujur Farm ini, yaitu saya menjelaskan tentang kandang domba. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.